Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Semoga pada kesempatan kali ini kalian tetap semangat belajar dan tidak lupa selalu menjaga kesehatan. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar tema 2 subtema 3 tentang energi alternatif pada pembelajaran ke-4. Mari kita mulai belajar. Baiklah, dari pembelajaran 1 sampai dengan 3 kalian sudah belajar mengenai apa itu energi alternatif. Macam-macam energi alternatif apa saja kalian juga sudah pernah belajar. Mulai dari energi yang tidak terbarukan, energi yang terbarukan, dan energi alternatif seperti energi dari gelombang air laut, panas bumi, angin, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Kalian juga pernah mengetahui beberapa sumber energi yang dipakai atau dimanfaatkan di desa kalian, kampung kalian, atau tempat tinggal kalian. Pasti ada yang melihat bentuk dari lampu jalan. Bentuk lampu jalan padahal tidak menggunakan kabel, tapi bisa menyala. Namun di atas kalau kalian perhatikan itu ada semacam plat, yang mana plat tersebut nanti digunakan untuk menangkap cahaya matahari. Jadi panas cahaya matahari ditangkap, disimpan, kemudian ketika dibutuhkan akan menyala. Jadi benar-benar memanfaatkan energi selain energi listrik yang biasa digunakan. Jadi memanfaatkan cahaya matahari. Itu adalah sebagian kecil dari contoh penggunaan energi alternatif yang biasa kalian jumpai di jalan atau di tempat tinggal kalian, di daerah tempat tinggal kalian. Nah, ketika kalian mengamati, kira-kira masih adakah warga yang belum melakukan penghematan energi? Kebanyakan kalau dari tempat tinggalmu masih belum, mari kita upayakan, kita kampanyekan untuk selalu menghemat energi. Jika sudah, kita amati apakah di antara warga di sekitar tempat tinggal kalian menggunakan energi alternatif. Nah, di sini Dayu memiliki beberapa tips untuk menghemat energi. Ini tentang memasak air. Yang pertama, pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita tidak perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. Jadi, sekali memasak, usahakan lebih banyak. Jadi, tidak berulang kali membuang energi. Yang kedua adalah gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Karena ketika kalian memasak air yang mana pancinya lebih besar, nanti untuk proses penyebaran energi panasnya akan lebih besar. Jadi akan lebih lama untuk memanaskan air yang ada di dalam panci yang ukurannya lebih besar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memasak air dengan panci tertutup. Itu akan membuat air akan lebih cepat mendidih daripada yang tidak menggunakan panci tertutup. Jadi usahakan ada tutupnya sehingga energi panas itu tidak akan terbuang sia-sia. Beberapa contoh di atas itu bisa kalian terapkan di rumah. Kalian bisa mengingatkan anggota keluarga kalian untuk selalu menggunakan energi itu secukupnya, sebijak mungkin. Jadi tidak terlalu boros. Untuk yang selanjutnya, cara-cara lain itu adalah yang pertama terkait dengan menyetrika pakaian. Jika kalian sudah pernah menyetrika pakaian sendiri, kalian hebat. Berarti kalian mau untuk membantu orang tua kalian mengerjakan pekerjaan rumah. Sedikit-sedikit kalian bantu agar orang tua kalian merasa senang karena dibantu oleh kalian.
Yang pertama, menyetrika pakaian sekali sehari akan lebih hemat listrik daripada menyetrika pakaian dalam jumlah yang sama 2 kali sehari, karena setrika listrik memerlukan energi ekstra untuk pemanasan sebelum dapat digunakan. Jadi lebih baik langsung menyetrika pakaian dalam jumlah banyak daripada harus berulang kali dalam hari yang sama. Jadi sekalian langsung dituntaskan, karena ketika mulai memasangkan stop kontak, stekernya ke stop kontak, itu setrika membutuhkan daya yang lebih besar saat permulaan. Jadi daya energi yang dipakai saat awal lebih besar daripada energi yang seterusnya setelah berjalan beberapa menit. Kemudian untuk mencuci pakaian, energi listrik yang digunakan sebuah mesin cuci untuk mencuci 5 potong pakaian tidak jauh berbeda dengan energi yang diperlukan untuk mencuci 10 potong pakaian. Jadi ketika mencuci pakaian, usahakan langsung dimasukkan semuanya. Jadi tidak perlu menunggu pagi berapa potong, kemudian sore berapa potong. Itu akan lebih boros energi listrik. Jadi sekalian saja. Kalau memang memiliki energi yang cukup, sebaiknya lebih hemat menggunakan energi tangan atau mengkucek. Jadi akan lebih hemat energi listrik. Namun perlu diperhatikan penggunaan air tetap harus pada batas yang sewajarnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan lampu. Nah, ini yang sering kalian gunakan di rumah, menggunakan lampu yang tipe apa. Sekarang ada beberapa tipe lampu, bola lampu yang sudah ada di pasaran. Jadi sering digunakan di rumah-rumah. Itu ada 3 tipe. Yang tipe pertama ini adalah tipe bulb bohlam yang model lama menggunakan kawat sebagai sumber cahayanya. Jadi penggunaan kawat ini nanti setelah listrik masuk akan menyalakan kawat ini, yang mana kendalanya setelah kawat ini putus maka akan mati lampu tersebut. Lampu bulb ini juga memberikan daya atau membutuhkan daya yang sangat besar. Biasanya lampu bulb ini warnanya apa? Kuning. Ya, betul. Lampu bulb ini warnanya kuning, daya yang dibutuhkan sangat besar. Namun terangnya tidak terlalu. Berbeda dengan lampu penemuan yang lebih modern, fluorescent atau lampu CFL. Lampu ini biasanya digunakan dan warnanya putih. Kalau ini tipe tornado ya. Jadi penggunaan lampu ini dengan daya yang sama, misal 10 watt, ini juga 10 watt. Namun terangnya nanti akan berbeda. Terangnya berbeda. Kemudian yang lampu paling mutakhir saat ini yang membutuhkan daya yang lebih kecil namun terang, itu adalah lampu LED atau light emitting diode. Dengan lampu ini rata-rata penggunaan daya listrik akan jauh lebih berkurang daripada penggunaan lampu bohlam. Walaupun kedua lampu ini memiliki harga yang lebih mahal, namun untuk rata-rata penggunaan daya listriknya lebih sedikit daripada penggunaan lampu bohlam beberapa, namun dayanya besar dengan harga yang lebih murah. Kemudian untuk yang keempat adalah menyalakan alat listrik yang tidak terpakai seperti televisi dan AC saat meninggalkan ruangan, merupakan pemborosan daya listrik.
Jadi ketika tidak digunakan, sebisa mungkin matikanlah alat-alat elektronik tersebut, seperti penggunaan AC. Jika ruangan tersebut tidak tertutup, maka mesin dari kompresornya itu akan selalu menyala. Jadi daya yang dibutuhkan alat tersebut, AC tersebut, akan semakin besar. Jadi sebisa mungkin ketika tidak digunakan lebih baik dimatikan. Jangan sampai menyalakan AC berulang kali, karena untuk awalnya menyalakan AC itu membutuhkan daya yang sangat besar. Kemudian kita berlatih, ada soal cerita yang mana Dayu ingin membuat 2 gelas teh manis. Ia merebus 0,5 liter air. Dayu menyiapkan gelas dan memasukkan 1 sendok gula ke dalam masing-masing gelas. Dayu juga memasukkan teh. Setelah air mendidih, Dayu menuangkan 0,25 liter ke setiap masing-masing gelas. Gelas terisi 1/2-nya atau setengahnya. Dayu mengaduk hingga gula larut dan warna teh agak pekat. Dayu menambahkan air dingin ke masing-masing gelas. Dari cerita di atas dapat ditemukan beberapa bilangan. Kita temukan mulai dari 0,5, kira-kira berapa lagi? 1, lalu 0,25 dan 1/2 atau setengah. Berapa bentuk bilangan sudah kalian tahu, mana 1 merupakan bilangan bulat dan setengah merupakan bilangan pecahan. Lalu kemudian untuk 0,5 dan 0,25 ini termasuk apa? Nah, 0,5 dan 0,25 ini merupakan bilangan desimal. Nah, seperti apa itu bilangan desimal? Kita kembali ke pembelajaran saat kelas 1-2 tentang bilangan. Ada beberapa contoh, yang mana ini adalah contoh pertama, bilangan 134. Bilangan 134 ini kalian masih ingat, yang mana 1 ini menempati tempat ratusan. Seratusan ya, ratusan tempat, ratusan. Kemudian untuk 3 itu menempati tempat puluhan atau sepuluhan. Kemudian yang 4 menempati tempat satuan. Dibaca 134. Ini tempat ratusan, puluhan, satuan. Kalian masih ingat pembelajaran tentang tempat bilangan. Kalau dimasukkan dalam bilangan tersebut, ini ratusan itu memiliki nilai 100, kemudian puluhan 10, dan satuan memiliki nilai 1. Kalau kalian perhatikan, ratusan, puluhan, satuan ini turun dari ratusan 100 menjadi 10, itu dibagi 10. Nah, 100 dibagi 10, 10. Kemudian 10 menjadi 1 juga dibagi 10. Nah, untuk bilangan desimal berarti adalah bilangan yang nantinya lebih kecil dari satuan atau 1 ini. Ternyata ada bilangan yang lebih kecil dari satuan. Itu adalah bilangan desimal. Bawahnya 1, bawahnya satuan nanti masih juga dibagi 10, adalah 1/10. Bawahnya lagi
bagi 10 lagi ada 1/100. Kemudian bawahnya lagi atau semakin ke kanan sama juga dibagi 10, 1/1000. Yang mana membedakannya untuk bilangan desimal adalah tanda ini, tanda koma. Nah, tanda ini merupakan tanda untuk memisah bilangan bulat dengan pecahan. Jadi ini bilangan bulat, ratusan, puluhan, satuan ke kiri dan seterusnya. Ini adalah tanda pemisahnya, tanda pemisah untuk bilangan desimal, yaitu memecah mulai dari 1/10 sampai seterusnya. Walaupun nanti di belakang tanda koma ini ada angka 2, 5 atau 6. Angka 2 ini memiliki nilai 1/10, 5 memiliki nilai 1/100, dan 6 memiliki nilai 1/1000. Baiklah, tadi terkait dengan konsep bilangan desimal. Sekarang kita berlatih untuk bagaimana mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Kita coba bilangan desimal 0,5. Nah, 0 ini sebagai satuan dan 5 karena ada di belakang koma berarti termasuk desimal dari 1/10, nilainya 1/10. 0 sebagai satuan dan 5 dari nilainya 1/10. Nah, karena 1/10 kita masukkan penyebutnya 10. Jadi nanti kalau per 100 berarti ini juga per 100, per 1000 ini juga per 1000, dan seterusnya. Nah, untuk atasnya, untuk pembilangnya ini nanti 5 saja langsung diletakkan di tempat pembilang. Nah, jadi tidak perlu repot. Ketika penyebutnya ini 10 berasal dari nilai 5 sebagai 1/10, kemudian untuk pembilangnya langsung kita masukkan 5. Kemudian untuk 1,25 ini ada contoh kedua, yang mana 1 adalah satuan, 2 dan 5 ini karena berada di belakang koma berarti 2 memiliki nilai 1/10 dan 5 memiliki nilai 1/100. Bagaimana untuk pertanyaan kedua ini? Karena nilai 5 atau nilai yang terakhir ini adalah 1/100, jadi penyebutnya adalah 100. Ini 100. Nilai yang terakhir ini adalah 1/100, berarti penyebutnya adalah 100. Bagaimana untuk pembilangnya? Langsung saja kita masukkan angka ini 125. Sekarang untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah 2,325, yang mana 2 menempati nilai satuan, 3 menempati nilai 1/10, 2 menempati nilai 1/100, dan 5 menempati nilai 1/1000. Nah, karena yang terakhir adalah 1/1000 berarti nanti penyebutnya per 1000, betul sekali. Kemudian untuk pembilangnya tinggal kita masukkan semua angkanya 2, 3, 2, 5. Untuk selanjutnya bagaimana mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Kalau tadi ditemukan beberapa hasil, sekarang kita coba bagaimana jika hasil dari pecahan ini masih bisa disederhanakan. Coba 5/10 kita sederhanakan lagi menjadi pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau menyederhanakan pecahan, usahakan bagilah pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jika atas dibagi 2, bawah bagi 2, atas bagi 3, bawah bagi 3. Pembilang dibagi 4,
penyebut juga dibagi 4, begitupun seterusnya. Nah, untuk 5/10 kita bagi dengan bilangan atau angka yang paling besar. Coba kita bagi dengan angka 5 bagi 5 nanti 1, dan 10 bagi 5 2. Apakah 1/2 ini masih bisa disederhanakan? Tidak. Jadi ini adalah paling kecil, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 0,5 itu sama dengan 1/2. Ini prosesnya seperti ini. Jadi melalui tahap penyederhanaan pecahan. Kemudian kalau 0,75, nah, 0,75 tadi 75/100. Untuk 75/100 ini coba kita bagi dengan angka yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Kira-kira dibagi dengan berapa? Kalau kita bagi dengan 5 berulang kali, hasilnya sama nanti pada akhirnya. Namun untuk lebih cepatnya langsung kita bagi dengan 25. Hasilnya untuk pembilangnya 3 dan penyebutnya 4. Untuk selanjutnya, bagaimana mengubah pecahan menjadi bilangan desimal? Nah, kita balik untuk 5/10. Karena ini 10, berarti nanti di belakang koma ada 1 tempat saja. Nah, karena ini 10, nanti ada 1 tempat saja di belakang koma. Nah, untuk titik-titik ini diisi angka berapa? Diisi angka 5. Yang pembilang pindah ke belakang koma. Kemudian depannya karena tidak ada angka lagi di depan 5, kita masukkan 0. Kemudian untuk 142/100 bagaimana menjadi desimal? Karena per 100 berarti nanti di belakang koma ada 2 titik-titik. Nah, ada 2 angka nanti di belakang koma karena per 100. Nanti kalau per 1000 juga di belakang koma ada 3 angka. Kemudian untuk angkanya yang dimasukkan kita urutkan adalah angka ini 142, namun kita urutkan mulai dari yang paling kanan, berarti 2, kemudian 4, kemudian 1. Nah, ini adalah mengubah pecahan menjadi bilangan desimal. Bagaimana untuk mengubah pecahan yang penyebutnya bukan 10? Kalau ini kan 10, ini 100 kelipatan 10 maksud saya. 10, 100, 1000 itu caranya seperti ini. Tapi bagaimana kalau penyebutnya tidak 10? Contohnya seperti 2/5 untuk menjadi pecahan desimal. Nah, untuk cara mengubahnya nanti di pembelajaran yang selanjutnya, khususnya pembelajaran matematika. Ini hanya sekilas untuk mengetahui bagaimana dan apa itu bilangan desimal. Nah, terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat belajar dan tidak lupa menjaga kondisi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.